Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan kamu semua dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, pada pagi hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-9. Untuk itu, tetap semangat dalam belajar. Seperti biasa, buku yang kita pakai adalah buku matematika SMP kelas 7 Kemendikbud. Anak-anak, tetap semangat dan ikuti semua keterangan-keterangan yang saya terangkan. Baiklah anak-anak, pada hari ini materi kita adalah kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Kamu buka halaman 88 buku paketnya. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekarang, untuk penjelasan materi kita, perhatikan seluruhnya ke papan tulis, yaitu kita bicarakan kelipatan persekutuan terkecil. Kita singkat dengan KPK. Contoh 1. Pada suatu hari, Tina dan Mira belanja bersama di sebuah swalayan. Tina belanja setiap 14 hari sekali. Mira belanja setiap 12 hari sekali. Pada hari keberapakah Tina dan Mira bersama belanja di swalayan itu? Inilah contoh soal cerita. Tetapi masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Perhatikan papan tulis, yaitu pertama sekali kita menentukan kelipatan dari 14, yaitu 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, dan seterusnya. Itulah kelipatan dari 14. Sekarang kita tentukan kelipatan 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, dan seterusnya. Dari kelipatan ini kita mau menentukan KPK 12 dan 14, yaitu kita cari bilangan yang ada pada kelipatan 12 dan ada pula pada kelipatan yang 14, yaitu perhatikan, yaitu angka 84 atau bilangan 84.
Jadi anak-anak, pertama sekali tadi kita menentukan kelipatan 14. Sudah kita tentukan, lalu kita tentukan lagi kelipatan 12. Setelah sudah selesai kita tentukan kelipatannya, kelipatan bilangan 12 dan 14, maka kita carilah bilangan yang sama yang ada pada kelipatan 14 dan ada pula pada kelipatan 12, yaitu bilangan 84. Setelah selesai kita tentukan, maka bilangan 84 itu merupakan KPK dari 14 dan 12. Ya, di sini KPK kelipatan persekutuan terkecil 14 dan 12 adalah 84. Setelah kita tentukan bilangannya, maka terjawablah pada hari keberapakah Tina dan Mira belanja bersama-sama di swalayan itu. Maka di sini jawabannya Tina dan Mira bersama-sama belanja di swalayan itu pada hari ke-84. Jadi soal cerita di atas bisa kita selesaikan dengan menentukan KPK daripada berapa hari, setiap berapa hari mereka belanja, ya. Jadi itu yang paling penting. Kita perhatikan ceritanya, 14 hari sekali. Maka kelipatan 14, 12 hari sekali, kelipatan 12. Kita cari bilangan yang sama yang ada di 14 dan 12, itulah jawaban daripada Tina dan Mira belanja di swalayan pada hari ke-84. Baiklah anak-anak, permasalahan di atas tadi cara yang pertama sudah kita selesaikan dengan menentukan kelipatan dari 14 dan 12. Sekarang Ibu terangkan yaitu cara yang kedua dengan menentukan KPK cara faktorisasi prima. Tadi dalam permasalahan kita mengetahui bahwa Tina belanja setiap 14 hari sekali. Sehingga di sini kita cari faktor prima dari bilangan 14, yaitu kita bagi 2. Ya, kita bagi 2, hasilnya 7. Bilangan 7 mau kita bagi 2, dia tidak habis dibagi. Maka faktor prima 14 adalah 2 dan 7. Sekarang kita cari lagi faktor prima dari 12, yaitu kita bagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan 2, hasilnya 6. Lalu 6 masih bisa lagi kita bagi dengan bilangan prima, yaitu kita bagi 2, hasilnya 3. Sampai di sini 3 mau kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 2, tidak habis dibagi bilangan 3. Maka berhentilah sampai di sini. Kita simpulkan, faktor prima dari 14 adalah 2 dan 7. Begitu juga faktor prima dari 12 adalah
2 pangkat 2. Perhatikan di sini. Ada 2 kali dia. Kita bagikan 2. Sehingga 2 pangkat 2 kali 3. Setelah kita selesai menentukan faktornya, sekarang kita perhatikan bilangan basis yang sama, yaitu ini 2. Untuk bilangan basis yang sama, kita pilih bilangan basis yang berpangkat tinggi. Maka KPK 14 dan 12 adalah 2 pangkat 2. Perhatikan, di sini kalau tertulis 2 berarti dalam pemikiran kita 2 pangkat 1. Maka 2 pangkat 1 pada bilangan 14, 2 pangkat 2 faktornya pada bilangan 12, maka bilangan basis yang sama ini pangkat yang paling tinggi adalah 2 pangkat 2. Kita kali dengan 7. 7 tidak ada bilangan basis yang sama. Langsung kita kalikan 7. Kita cek lagi bilangan 3. Tidak ada bilangan basis yang sama. Maka kita kali dengan 3. Maka hasilnya 2 pangkat 2, 4 kali 7 kali 3. 4 kali 7 sama dengan 28 kali 3 sama dengan 84. Maka permasalahan di atas bisa kita selesaikan dengan 2 cara. Yang pertama dengan kelipatan bilangan 14 dan 12. Cara yang kedua dengan cara faktorisasi bilangan prima. Hasilnya sama. Maka jawabannya Tina dan Mira. Jawabannya tetap Tina dan Mira bersama-sama belanja di swalayan pada hari ke-84. Jadi ada 2 cara yang harus kamu pahami, ya. Itu harus diingat anak-anak. Jadi dalam permasalahan kehidupan sehari-hari kita mampu menyelesaikannya dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh kedua. Perhatikan di papan tulis. Tentukan KPK dari 16, 24, dan 36. Ayo kita pertama sekali kita pakai dulu cara yang pertama, yaitu dengan menentukan kelipatan bilangan 16. Ayo, harus dimulai dari angka 16. Bilangan selanjutnya tambah 16. Perhatikan, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, dan seterusnya. Itulah kelipatan daripada 16. Lalu kita tentukan lagi kelipatan 24, yaitu 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, kita tentukan kelipatan 36, yaitu 36, 72, 108, 144, 180, 216, dan seterusnya.
Setelah kita tentukan kelipatan 16, 24, dan 36, maka caranya kita cari bilangan yang sama yang ada pada kelipatan 16, ada pula pada kelipatan 24, dan ada pula pada kelipatan 36. Ayo kita cari, yaitu bilangan 144. Inilah yang merupakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 16, 24, dan 36. Maka KPK 16, 24, dan 36 adalah 144. Sekarang anak-anak, kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu cara apa? Faktorisasi bilangan prima. Perhatikan, 16 kita bagi 2, hasilnya 8. Kita bagi 2, hasilnya 4. Kita bagi lagi 2, hasilnya 2. Itulah faktor bilangan primanya. Maka untuk 16 ini, yaitu ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3, 4. Maka faktor 16 sama dengan 2 pangkat 4. Sekarang kita lanjut, yaitu bilangan 24. Kita bagi 2, hasilnya 12. Bagi 2 lagi, 12, hasilnya 6. 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Maka di sini kelihatan faktor dari 24 ada berapa? Angka 2-nya ada 3. Maka di sini 2 pangkat 3 kali 3. Terakhir. Sekarang kita cari untuk bilangan 36. Ayo, kita bagi 2. Hasilnya berapa? 36 bagi 2, 18. 18 bagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi 2 tidak bisa. Maka faktor prima setelah 2 adalah bilangan 3. Maka kita bagilah ini dengan 3. Karena 9 bagi 3 hasilnya sama dengan 3. Nah, di sini faktornya ada berapa angka 2-nya? Ada 2, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Karena angka 3-nya ada 2. Setelah kita menentukan faktor-faktor daripada bilangan, maka kita simpulkan. Perhatikan untuk menentukan KPK-nya. Kita lihat 16, 2 pangkat 4, bilangan dasar yang sama. Itu ada 2 pangkat 4. Pada bilangan 24 ada 2 pangkat 3. Pada bilangan 36 ada 2 pangkat 2. Nah, ini kamu perhatikan dengan teliti. Bilangan basis yang sama. Ingat, itu yang pertama sekali kita harus tentukan. Dari bilangan basis yang sama ini, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, yang manakah yang paling besar? Tentu mudah kita menentukannya, yaitu 2 pangkat 4 kali. Kita lihat, setelah bilangan basis 2, ternyata ada bilangan lagi, yaitu 3. 3 pangkat 1 di sini. Ya, 3 itu berarti tadi saya katakan 3 pangkat 1 kalau kita tulis dalam pangkat. Lalu pada bilangan 36 ada 3 pangkat 2. Sekarang bilangan basis yang sama, yaitu basis 3.
Basis 3 itu ada 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 2. Yang mana yang paling besar? Yaitu 3 pangkat 2. Sekarang kita kalikan. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 yaitu 9. 16 dikali 9 berapa hasilnya? Ayo kita kalikan, yaitu 144. Maka KPK 16, 24 dan 36 sama dengan 144. Maka diingat ya anak-anak kedua cara tersebut. Sekarang kita masuk kepada contoh 3, yaitu tentukan KPK dari 2, 3, dan 6. Cara pertama yaitu menentukan kelipatan setiap bilangan, yaitu kelipatan 2, kelipatan 3, dan kelipatan 6. Ayo kita lanjut. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan 3. Kita tentukan yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Lalu kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, lalu 24. Sekarang kita perhatikan di sini. Dari kelipatan-kelipatan bilangan 2, 3, dan 6, tetap kita cari bilangan yang sama yang ada pada ketiga bilangan tersebut. Yaitu pertama sekali, coba kita lihat. Pada kelipatan 2 kita temukan ada angka 6. Kelipatan 3 juga ada angka 6. Kelipatan 6 ada angka 6. Maka ini bilangan yang sama. Lalu setelah kita perhatikan selanjutnya masih ada bilangan yang sama, yaitu bilangan 12. Bilangan 12. Karena apa? Karena kelipatan 2 ini kalau kita lanjut sampai 12, 14, dan selanjutnya. Jadi masih ada bilangan 12. Setelah kita tentukan kelipatan tersebut, kita tidak usah ragu yang mana yang harus kita jadikan jawaban kelipatan 2, 3, dan 6. Dari sini, kalau kita lihat kelipatan persekutuan 2, 3, dan 6 adalah bilangan 6 dan 12. Tetapi kita disuruh menentukan KPK yang terkecil. Maka di sini kelipatan persekutuan terkecil dari 2, 3, dan 6, kita lihat yang paling kecil antara 12 dan 6, yaitu bilangan 6. Jadi anak-anak, walaupun banyak bilangan-bilangan yang sama, kamu tetap ingat KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kamu harus mencari bilangan persekutuan yang paling kecil. Anak-anak,
KPK telah selesai kita bahas dan sudah Ibu terangkan bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk itu ada tugas kita untuk menentukan KPK dari yang pertama 3, 8, dan 9. Yang kedua 2, 3, dan 7. 3, 15, 18, dan 24. Keempat 24, 48, dan 72. Keempat soal tersebut kamu kerjakan dalam bentuk cara yang pertama dan cara yang kedua. Lalu soal nomor 5, yaitu soal dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersama-sama. Lampu merah menyala setiap 5 detik. Lampu kuning menyala setiap 4 detik. Lampu hijau menyala setiap 8 detik. Pada detik keberapa lampu itu menyala bersama-sama? Soal nomor 5 juga kamu selesaikan dengan cara menentukan KPK. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ya pelajaran kita, yaitu faktor persekutuan terbesar yang kita singkat dengan FPB. A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika A membagi habis B. Dengan kata lain dapat ditulis B sama dengan A kali N, di mana N adalah bilangan bulat positif. Contoh, tentukan faktor positif dari 6. Untuk menentukan faktor dari 6 ini, kita harus ingat ini, yaitu bentuk umumnya. B sama dengan A kali N. Maka di sini bentuk umum adalah B sama dengan A kali N. Sekarang perhatikan soalnya. Tentukan faktor positif dari 6. Maka 6 itu adalah B. B sama dengan 6. Sehingga berapa A-nya? Sehingga kita kalikan dengan bilangan N yang menghasilkan 6. Kita coba, kita tentukan bilangan A, yaitu misalnya 3. Maka 3 kali berapa sama dengan 6? Maka di sini N bisa kamu isi dengan bilangan 2. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu kita cari terus bilangan-bilangan A. Contoh, misalnya 1. 1 dikali berapa sama dengan 6? Sehingga kamu dapat menentukan bilangan N-nya. Maka 1 dikali 6. N itu kamu ganti dengan bilangan 6. Sehingga 1 kali 6 sama dengan 6. Lalu kita cari lagi bilangan yang lain. Yaitu boleh. A itu boleh kita tentukan 6. Sehingga N harus 1. Maka 6 dikali 1 hasilnya juga 6. Selanjutnya, boleh kita tentukan A itu sama dengan 2. Sehingga 2 dikali berapa sama dengan 6? Maka N kita tentukan yaitu bilangan 3. Sampai di sini mau kita cari lagi bilangan yang lain tidak ada lagi.
Sehingga bilangan A yaitu 3, 1, 6, 2. A itu, perhatikan di sini, A dikatakan faktor dari bilangan bulat B. Maka yang kamu perhatikan adalah bilangan A. Bilangan-bilangan pengganti daripada A yang merupakan faktor daripada B. Maka kita tulis, yaitu kita tulis dalam bentuk himpunan faktor dari 6 sama dengan, buka kurung kurawal. Kita lihat penulisan daripada himpunan, kita urutkan dari bilangan yang paling kecil. Yaitu di sini lihat untuk A, bilangan yang paling kecil yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi faktor bilangan 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Beginilah cara untuk menentukan faktor dari suatu bilangan. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh yang lain kita ambil. Tentukan faktor positif dari 9. Tetap kita ingat, yaitu bentuk umumnya. Apa? B sama dengan A dikali N. Sehingga faktor yang mau kita cari itu adalah bilangan B, yaitu 9. Sama dengan, kita isi, berapakah A, bilangan berapakah A, sehingga kita kalikan dengan N menghasilkan 9. Tentu saja kita isi dengan 3. A itu kita ganti dengan 3. Sehingga 3 kali berapa sama dengan 9, maka N-nya kita tentukan juga, yaitu bilangan 3. Lalu kita cari lagi faktor yang lain. Berapa pengganti dari A? Sehingga kita kalikan dengan N sama dengan 9. Maka kita tentukan misalnya 1. 1 kali 9. Hasilnya 9. Kita cari lagi yang lain, yaitu pengganti daripada A. Boleh 9 dikalikan 1. Hasilnya juga 9. Maka faktor daripada 9 adalah seluruh bilangan A. Seluruh bilangan pengganti daripada A, yaitu faktor dari 9 sama dengan, ayo kita urutkan dari bilangan yang terkecil, yaitu 1, 3, dan 9. Sekarang anak-anak, kita lanjut dengan contoh yang lain lagi, yaitu contoh yang ketiga, supaya kamu lebih mengerti. Tentukan faktor dari 24. Maka caranya tetaplah kita ingat bentuk umumnya, yaitu B sama dengan A kali N. B sama dengan 24. Kita tentukan A, bilangan berapakah pengganti A, sehingga kita kalikan dengan suatu bilangan yang menghasilkan sama dengan 24. Contoh, kita ambil misalnya bilangan 6. A kita ganti dengan 6. Maka kita kali dengan berapakah 6 itu hasilnya 24. Nah di sini N-nya kita ganti dengan angka 4. Lalu kita cari lagi yang lain. Apakah boleh 4 kali 6? Juga boleh. Karena apa? Karena jika A itu kita ganti 4, maka N itu harus 6. Sehingga 4 dikali 6 hasilnya 24. Tetap juga berlaku. Sekarang kita lanjut. Jika kita gantikan A itu dengan bilangan 8,
Ayo, 8 dikali berapakah hasilnya 24? Tentu saja di sini kali 3. Sehingga N itu kita ganti 3 ketika A-nya sama dengan 8. Hasilnya juga 24. Kita lanjutkan lagi. Kita balikkan juga boleh. 3 kali 8. Ketika nilai A kita ganti 3, maka N harus 8. Kita lanjutkan lagi. Bilangan berapa lagi? Yaitu 24 dikali 1. Ketika A 24, N harus 1. Sehingga hasil kalinya sama dengan 24. Kita lanjut. 12 dikali 2. Nih, A kita ganti dengan angka 12 atau bilangan 12. Sehingga N harus kita tetapkan 2. Karena apa? Karena 12 kali 2 hasilnya 24. Kita lanjut lagi. 1 kali 24. Nih, kita ganti A dengan bilangan 1, N-nya harus 24. Kita lanjutkan. 2 kali 12. Jika A sama dengan 2, maka N harus 12. Kita kalikan 2 kali 12, hasilnya 24. Apakah ada lagi bilangan yang lain untuk pengganti A ketika kita kalikan dengan N, hasilnya sama dengan B? Ayo kita periksa. Setelah kita periksa, ternyata sudah habis. Maka yang menjadi faktor daripada 24 ini adalah bilangan-bilangan pengganti daripada A. Tadi sini faktor dari 24 adalah, kita tulis dalam bentuk himpunan, harus dimulai dari yang kecil, kita urutkan, yaitu 1, 2, lalu 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Begitulah anak-anak cara untuk menentukan faktor dari suatu bilangan. Jadi kita harus ingat bentuk umumnya ini, agar yang selanjutnya bisa cepat kita kerjakan. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh yang kedua. Kalau tadi yang kita kerjakan menentukan faktor dari satu bilangan, sekarang kita tentukan faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 24, yaitu dikatakan FPB. Perhatikan caranya. Pertama sekali kita cari faktor, yaitu faktor bilangan 6. Tadi kita sudah bisa menentukannya, yaitu bilangan berapa? 1, 2, 3, dan 6. Itu faktor daripada 6. Kemudian faktor 24. Caranya juga sudah kita pelajari tadi. Hasilnya yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dari faktor kedua bilangan ini, yaitu, ayo kita cari dulu bilangan-bilangan yang sama. Tentunya banyak sekali. Perhatikan.
bilangan yang ada pada faktor 6 dan faktor 24, yaitu bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 6. Itu dia. Maka di sini ini masih dikatakan faktor persekutuan 6 dan 24, yaitu bilangan 1, 2, 3, 6. Sedangkan yang ditanya, tentukan faktor persekutuan terbesar, yaitu FPB, yang paling besar dari faktor persekutuan 6 dan 24. Ayo kita pilih 1, 2, 3, 6. Manakah yang terbesar? Yang terbesar adalah bilangan 6. Maka FPB 6 dan 24 sama dengan bilangan 6. Anak-anak, sekarang kita bahas dengan cara yang kedua, yaitu menentukan FPB dari 6 dan 24 dengan faktor prima. Yaitu, perhatikan, bilangan 6. Ayo kita bagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan prima selalu dimulai dari bilangan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Sampai di sini mau kita bagi lagi dengan bilangan 2. Bilangan 3 itu tidak habis, maka cukup sampai di situ. Lalu yang kedua, bilangan 24. Kita bagi 2, hasilnya 12. Bagi 2, hasilnya 6. 6 bagi 2, hasilnya 3. Sehingga di sini perhatikan, faktor daripada 6 adalah 2 dan 3. Sedangkan faktor 24 adalah, perhatikan, yaitu ada berapa angka 2-nya? Ada 3, yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Sekarang kita mau menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 6 dan 24. Caranya, perhatikan. Pertama sekali harus kita lihat bilangan yang memiliki basis yang sama, yaitu pada faktor 6 ada bilangan basis 2. Faktor 24 ada bilangan basis 2 tapi berpangkat 3. Kalau kamu temukan bilangan yang berbasis sama, pilihlah bilangan basis yang sama berpangkat rendah. Maka di sini angka 2 ini berarti 2 pangkat 1. Mana lebih rendah 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 1? Tentunya 2 pangkat 1. Maka di sini sama dengan kita ambil bilangan 2. Lalu kita lihat bilangan yang berbasis sama, yaitu ada angka 3. Faktor dari 6 ada 3, faktor dari 24 ada juga bilangan 3. Tetapi di sini
angka 3-nya sama-sama berpangkat 1. Maka kamu pilihlah salah satu. Tidak boleh dua-dua dipilih, ya. Harus memilih satu, yaitu 3. Maka FPB dari 6 dan 24 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut untuk contoh 3. Contoh 3. Tentukan FPB dari 16, 24, dan 36 dengan cara faktorisasi prima. Ayo kita mulai. Yaitu 16 kita bagi 2, hasilnya 8. Bagi 2, hasilnya 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Selesai. Lalu 24 kita bagi 2, hasilnya 12. Ini bagi 2, hasilnya 6. 6 bagi 2, hasilnya 3. Selesai faktorisasinya. Lalu 36 bagi 2, sisa 18. Bagi 2, 9. Bagi 3, sisa 3. Sekarang kita lanjut. 16 kita tulis faktorisasinya. Ada faktor 2 sebanyak 4, yaitu 2 pangkat 4. Lalu bilangan 24, yaitu bilangan 2 sebanyak 3, yaitu 2 pangkat 3, dikali ada satu bilangan lagi, yaitu angka 3. Itulah faktor daripada 24. 36. Kita perhatikan, ada 2 bilangan 2, yaitu 2 pangkat 2, dikali ada lagi 2 bilangan 3, yaitu 3 pangkat 2. Sekarang kita tentukan FPB dari 16, 24, dan 36. Ayo kita lihat basis yang sama. Basis berpangkat 2. Ini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, yaitu basis 2. Kita perhatikan basis 2. Kita pilih yang berpangkat rendah, yaitu 2 pangkat 2. Lalu bilangan basis 3. Bilangan basis 3 ini kita pilih yang berpangkat rendah, yaitu 3. Sehingga FPB dari 16, 24, dan 36 adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Sekarang kita cek apakah 12 ini bisa membagi 16? Tentu tidak bisa. 12 membagi 24 bisa. 12 membagi 36 bisa. Tetapi karena 12 tidak bisa membagi 16, maka cara seperti ini dinyatakan salah. Sekarang perhatikan anak-anak. FPB dari 16, 24, dan 36 sama dengan 12. 12 ini adalah hasil yang salah. Jadi, bagaimanakah untuk menentukan FPB yang benar dari 24, 16, dan 36? Perhatikan caranya di papan tulis. Sekarang dengan cara mengecek bilangan basis. Bilangan basis 2 ada pada 16. Bilangan basis 2 juga ada pada
24. Bilangan basis 2 juga ada pada 36. Jika bilangan basis terdapat pada ketiga bilangan ini, maka kita tentukan bilangan basis yang terendah. Maka di sini 2 pangkat 2. Untuk bilangan basis 3, kita perhatikan. Bilangan basis 3 ada pada bilangan 24. Begitu juga basis 3 ada pada bilangan 36. Tetapi bilangan basis 3 tidak terdapat pada bilangan 16. Oleh sebab itu, kita harus mengisinya bilangan basis tersebut pada bilangan 16, yaitu bilangan 3 pangkat berapa, sehingga kita kalikan dengan 2 pangkat 4, hasilnya sama dengan 16. Maka di sini kita isi 3 pangkat 0. Sehingga 3 pangkat 0 dikali 2 pangkat 4, hasilnya sama dengan 16. Maka bilangan basis 3 terdapat pada ketiga bilangan tersebut, yaitu terdapat pada bilangan 16, terdapat juga pada bilangan 24, terdapat juga pada bilangan 36. Setelah bilangan basis 3 ini terdapat pada ketiga bilangan tersebut, baru boleh kita tentukan bilangan basis manakah yang paling rendah. Maka di sini yang paling rendah adalah bilangan basis 3 pangkat 0. Maka hasilnya FPB dari 16, 24, 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 0. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 3 pangkat 0 sama dengan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Dari sini, inilah jawaban yang benar untuk menentukan FPB dari 16, 4, 36 adalah 4. Karena apa? Karena bilangan 4 bisa membagi 16, bisa membagi 24, dan bisa pula membagi 36. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Contoh 3. Sekarang tugas daripada contoh 3. Tentukan FPB dari 1. 45 dan 72. Kedua, 36 dan 48. Nomor 3. 24, 36 dan 72. Nomor 4, 15, 30, 60 dan 105. Keempat soal tersebut kamu kerjakan dengan cara faktorisasi prima. Itu yang harus kamu kerjakan. Jadi semua tugas-tugas kamu kerjakan di dalam kertas selembar double folio. Tulis nama, kelas, bidang studinya, jawab dengan rapi. Perhatikan apa yang saya terangkan sehingga kamu bisa menjawab semua masalah-masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga untuk pelajaran-pelajaran yang menyangkut KPK dan FPB. Tetap semangat. Terus berjuang untuk ke depan.
Sekian dan terima kasih.